warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah, saya melepaskan Alhamdulillahirrabbilalamin serta salawat berikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, kita bahas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perusahaan Angkasa Pura II yang bertempat di Kuala Namu. Adapun anggota tim yang pertama saya sendiri, Israel Pikerda, dan yang kedua, Farah Yasmin Syahrini. Adapun sub materi yang akan kami bahas, pengadaan tenaga kerja, yang kedua, analisis jabatan dan perencanaan SDM, yang ketiga, ada penempatan, yang keempat ada rekrutmen dan seleksi, ada penempatan, ada orientasi, dan ada yang namanya PAK. Profil dari PT Angkasa Pura II. Angkasa Pura II merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandar udaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. Dan didirikan pada tahun 13 Agustus 1984 dan mengelola dan mengupayakan perusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kini berubah nama menjadi Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Angkasa Pura II telah mengelola 14 bandara di Indonesia, di antaranya ialah Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Kuala Namu, Supadio, Bandara Internasional Minangkabau, Sultan Mahmud Bandarudin, Sultan Syarif Kasim II, Hussein Sastra Negara, Sultan Iskandar Muda, Raja Haji Fisabillah, Sultan Tata atau di Jambi, Depati Amir, Selangit, dan bandara baru di Ketaping yang diberi nama Bandara Internasional Minangkabau atau BIM. Visi dan misi dari Angkasa Pura ialah the best smart connection airport in the region dan connection time and connecting process. Visi Angkasa Pura II adalah menjadi bandara dengan konektivitas tinggi ke banyak kota atau negara dan mempergunakan teknologi modern yang terintegritas dalam operasional bandar dan peningkatan pelayanan penumpang. Dan untuk misi, yang pertama ialah memastikan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama, menyediakan infrastruktur dan layanan kelas dunia untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia melalui konektivitas antar daerah maupun negara. Yang ketiga, memberikan pengalaman perjalanan yang terpercaya, konsisten dan menyenangkan kepada seluruh pelanggan dengan teknologi modern. Yang terakhir ialah mengembangkan kemitraan untuk melengkapi kemampuan dan memperluas penawaran perusahaan. Proses pengadaan tenaga kerja atau perekrutan karyawan terdiri dari prosesnya ialah pertama induksi, yang kedua adalah penarikan, ketiga adalah seleksi, yang keempat penempatan dan orientasi. Tujuan pengadaan tenaga kerja atau perekrutan karyawan ialah mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien, membantu tercapainya perusahaan. Pengadaan atau procurement adalah fungsi operasional pertama MSDM. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin, menurut Gordon 1982 halaman 335. Penerapan pengadaan tenaga kerja pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Pengadaan anggaran untuk perekrutan personil Angkasa Pura II di Bandara Kuala Namu adalah berdasarkan asesmen yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai mitra dalam menjalankan kegiatan rekrutmen mulai dari awal registrasi hingga akhir interview user sesuai dengan bidang kebutuhan dan konsentrasi jurusannya masing-masing. Dan pada saat ini sesuai dengan peraturan dan ketetapan Menteri BUMN, perekrutan karyawan baru dilaksanakan secara massal global yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN. Tahapan pengadaan tenaga kerja pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Satu ialah pendaftaran dan pengumpulan berkas. Yang kedua adalah seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dasar. Yang ketiga ialah tes kemampuan dasar dan core values BUMN. Yang keempat adalah TKB, wawancara dan MCU. Dan yang terakhir ialah yang selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis jabatan dan perencanaan SDM. Nah, adapun analisis jabatan adalah asesmen posisi tugas untuk menentukan skill atau kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tertentu, kondisi kerja dan pengaruhnya terhadap baik yang lain dari bisnis atau perusahaan. Nah, analisis jabatan merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, skill yang dibutuhkan, hasil, dan lingkungan kerja dari suatu pekerjaan. Nah, analisis jabatan sendiri merupakan hal yang penting dalam pengadaan sumber daya manusia pada suatu perusahaan. Penerapan analisis jabatan ini sangat penting pada suatu perusahaan. Begitu juga dengan perusahaan Angkasa Pura II yang terletak di Kuala Namu. Nah,
Adapun penerapannya pada Perutu, yang pertama melihat dari passing grade yang diraih oleh pekerja. Yang kedua, skill yang dibutuhkan sesuai dengan konsentrasi pendidikan karyawan baru maupun karyawan yang sudah ada di Angkasa Pura. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan PT Angkasa Pura II. Yang keempat, rotasi karir yang diberikan kepada karyawan PT Angkasa Pura II. Nah, pada PT Angkasa Pura II ini ada yang namanya rotasi karir. Nah, analisis jabatan yang diberikan dengan rotasi karir. Pada PT Angkasa Pura II sendiri, penerapan rekrutmen dan seleksi ini berjalan kurang lebih selama 3 bulan. Nah, adapun mulai dari tahap registrasi sampai dengan interview user. PT Angkasa Pura II ini menyediakan sosialisasi kepada para calon karyawannya melalui elektronik, medsos, dan website Kementerian BUMN. Penempatan SDM merupakan hal yang penting. Nah, pada PT Angkasa Pura II sendiri, penempatan SDM ini ditempatkan pada domisili pada saat registrasi. Tetapi akan ada yang namanya rotasi pengisian SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing cabang bandara di bawah pelaksanaan PT Angkasa Pura II. Penempatan tersebut berupa penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Nah, yang selanjutnya ada orientasi pada karyawan. Nah, orientasi sendiri merupakan hal yang penting karena pada orientasi sendiri merupakan pengenalan perusahaan, begitu juga dengan PT Angkasa Pura II. Nah, pada masa orientasi ini, karyawan baru dikenalkan pada PT Angkasa Pura II, mulai dari tata tertibnya, peraturannya, segala hal yang tidak boleh dilakukan, segala kewajiban, segala hak-hak yang didapat oleh karyawan, semua diperkenalkan pada masa orientasi ini. Yang selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja. Nah, pemutusan hubungan kerja merupakan berakhirnya hubungan kerja antara karyawan dengan suatu instansi atau perusahaan. Artinya, karyawan sudah tidak lagi bekerja pada sebuah perusahaan tersebut dan tidak ada lagi kewajiban untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh suatu perusahaan tersebut. Adapun penyebab dari PHK, yaitu yang pertama pengunduran dari dirinya sendiri. Nah, seorang karyawan memiliki kebebasan, memiliki hak untuk mengundurkan dirinya sendiri. Yang kedua, kontrak tidak diperpanjang. Ada karyawan yang bekerja dalam masa kontrak. Yang ketiga, alasan memasuki usia pensiun. Karyawan bisa di PHK dengan alasan sudah tua, sudah tidak produktif, dan sudah memasuki masa pensiun. Yang keempat, diberhentikan karena kelalaiannya, karena kesalahan yang sudah fatal dan merugikan perusahaan. Yang kelima, faktor dari kesehatan seorang karyawan yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Sekian dari hasil presentasi kami pada PT Angkasa Pura II ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Baiklah, kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.